wal maqalatul asiratu, maqalah yang ke-10. Makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, 3 golongan. Nah, 3 nih. 3 juga nih, tadi 3 sekarang 3. 3 golongan yuzilumullahu tahta zilla arsy. Allah akan memberikan teduhan, perlindungan kepada 3 golongan ini, 3 kelompok ini, tahta zilla arsy, di bawah teduhnya ars, di bawah perlindungan ars. Ars itu kerajaan. Jadi Allah itu memiliki ars, kerajaan Allah. Di mana? Ya, di sana, di Sidratul Muntaha. Ya, kapan terjadinya? Hari kiamat. Alam semesta hancur, kita di padang mahsyar, semua kita dari Nabi Adam sampai kiamat semua dikumpulkan di satu tempat, namanya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu ya ada 3 orang yang tenang-tenang aja. Semua orang pada resah gelisah. Kenapa? Karena matahari jaraknya hanya 1 tombak. Ya kan? Panas luar biasa, jarak yang berapa mil aja. Ya kan? Kita panas ya, seperti Abi tahun 2022 haji 50 derajat. Oh, ada yang mimisan, ada yang ini apa itu? Kaki sampai pada itu sampai berdarah, kaki Abi sampai berdarah. Kaki aja berdarah, saking panas-panasnya itu. Naruh telur masak ya mateng langsung. Saking panas-panasnya di sana. Ya kan, sekarang juga haji tahun ini juga panas. Memang biasanya musim haji itu musim panas. Nah, apalagi matahari di atas kita. Wah, gimana itu? Makanya orang sebelum masuk neraka pun dahsyatnya padang mahsyar udah. Dan itu bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, 1-2 ratus tahun, enggak. Hanya Allah yang tahu berapa tahun kita di padang mahsyar. Tetapi 3 orang ini, kalau hadis lain 7 golongan ya, ini 3. Ini mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah. Jadi Allah punya aras, di bawahnya itu orang tenang aja dia. Siapa saja? Yang pertama adalah mutawaddihu bil makari. Orang yang selalu berwudu walaupun kondisi yang sangat-sangat dingin. Ya, maksudnya adalah awqatil musyaqqati, awqatil badi syadid. Itu sangat-sangat dingin. Misalnya salju ya di daerah kutub utara, kutub selatan, atau di kita yang ya di puncak lagi atau di mana gitu, di gunung gitu ya, di bukit lagi camping, dingin banget, tapi tetap wudu dia, tetap berwudu. Kalau musim panas berwudu biasa, musim dingin berwudu luar biasa. Sama beginilah, orang infak, orang kaya biasa, orang miskin infak luar biasa. Makanya sanksi, nggak tahu dilaksanakan enggak. Padahal tadi makanan banyak banget di At-Taubah, nggak ada yang datang. Selasa kemarin banyak yang datang, tahu bang. Itu kalau pengen tahu itu tadi tuh nikmatnya pisang apa tuh yang gede-gede tuh, pisang tanduk digoreng, itu masya Allah. Sayang banget orang yang datang, nggak ada yang datang. Ya Allah, besok kalau mau ikut 3:30 berangkatnya di Jakarta, di Gandaria. Kalau besok di Gandaria kalau mau ikut 3:30 itu paling 3:30 kalau mau ikut. Kalau mau ikut 3:30 tapi di Musola Arido kan ada mobil Abi tuh. Ikut, kalau yang biasa ikut dulu Ajis, Rahman. Tapi kalau mau ikut besok 3:30. 3:30 lewat 5 Abi udah berangkat. Karena ngejar subuh. Ya, jadi mohon maaf kalau udah lewat 5 Abi berangkat. Nah, kalau Jumat baru di Arido. Bahkan di Arido kan makanan mantap kan? Orang hajatan ya. Bukan mantap lagi. Ada jengkol, ada apa. Pokoknya berkah lah. Artinya udah dapat berkah makan, tapi kok kenapa nggak mau hadir gitu kan? Dapat ilmu. Kan program kita itu di Kolbun Salim itu
wajib ngaji 3 waktu malam, 3 waktu subuh. 3 malam apa? Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. 3 waktu subuh. Selasa pagi, Rebo pagi, dan Jumat pagi kan? Kan udah program kalau belum saling. Jumatnya di Arido, kalau anunya di. Nah, kalau mau ikut Sabtu juga nggak apa-apa kalau mau ikut Sabtu. Tapi berangkatnya kayak hari Kamis juga 3:30. Ya, itu di dekat tempatnya Yusuf, Belakasa. Yusuf kan di Belakasa tuh, perumahan Belakasa. Nah itu hari Sabtu. Kalau mau ikut, pasti Yusuf hadir. Saya suruh hadir nanti di perumahan dia kan. Jadi kan perumahan itu kan ada masjid, ada musola. Nah banyak musola kan. Nah di antaranya Yusuf. Nah nanti Yusuf hadir, biasa hadir ya. Habis disampaikan di Belakasa. Nanti alamatnya di grup lah, Abi kasih. Itu hari Sabtu. Artinya sebenarnya setiap subuh itu Abi ada jadwal. Kalau hari Minggu mau ikut, mau silakan. Hari Ahad, Minggu besok di Nurul Falah. Itu berangkat, itu agak mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum subuh. Kalau subuhnya 4:30 ya jam 4:15 berangkatnya. Karena dekat Ujung Sari dari Ahadnya. Nah, jadi hampir setiap hari itu Abi keliling terus. Ya, kalau mau ikut silakan. Pokoknya banyak manfaat lah. Nah, siapa saja tuh orang yang berwudu di waktu yang sangat dingin, Allah berikan perlindungan. Yang kedua ini nih, wal masih ilal masajid al bizulam. Orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap. Ya kapan waktu gelap kapan? Ya subuh, Isya dan subuh ya. Isya dan subuh. Orang yang sholat subuh, Isya berjamaah, subuh berjamaah di masjid, maka mendapatkan pahala semalam suntuk dia sholat. Jadi kalau ente di Padang nih, semuanya nih, sholat Isya berjamaah sekarang kan, besok sholat subuh berjamaah, maka mendapatkan pahala semalam suntuk sholat. Dari maghrib sampai subuh dianggap sholat. Tuh, Masya Allah. Kemudian kalau keutamaan sholat subuh banyak banget keutamaannya. Kalau jelasin bisa 1 jam paling tidak ini. Pertama tuh, Allah memberikan apa tadi? Naungan kan? Ya kan? Yang kedua, dapat doa malaikat. Orang yang sholat subuh tuh dapat doa malaikat. Yang ketiga, Rasulullah mendoakan. Bayangin Rasulullah mendoakan. Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap subuh ke masjid di waktu subuh. Tuh, gelap-gelap di waktu subuh. Masya Allah. Kaki kanan yang kita langkahi pahala, kaki kiri ampunan dosa. Kaki kanan derajat, kaki kiri Allah gugurkan dosa kita. Makanya kenapa Abi bilang tuh di grup, yang tidak hadir infak 10.000 atau baca 7 surah. Kalau nggak punya duit baca 7 surah. Yang punya duit infak 10.000. Bukan buat Abi, buat kamu juga kan? Iya. Infak 10.000 kata budak berat, nggak apa-apa. 10.000 lo nasi uduk sama gorengan macam-macam 10.000 ya. Ini infak, bukan buat Abi, buat kamu juga. Pahalanya kan 700 kali lipat, berarti 7 juta dapatnya. Ya kan? Atau baca 7 surah, mau pilih yang mana? Kalau nggak hadir, nggak tahu udah laksana atau enggak lah. Itu kan kesadaran kan. Ya, insya Allah besok penuh lagi nih. Pokoknya banyak manfaatnya deh. Minimal kopi-kopi mah ada. Ya kan? Iya, kalau di sini mah nggak ada yang ambil. Tapi juga ngambil sisa-sisa pada zikir ya. Ya, mumpung masih muda nanti kalau sekarang biasa, nanti kamu pulang ke kampung udah biasa. Ya kan? Karena ada orang tetangga masjid, rumahnya di samping masjid, nggak pernah ke masjid, aneh. Ya Allah, hidayah teman. Menyambi terus, ngomong aja terus, supaya kamu juga dapat hidayah kan, keluar. Dan memang ada kenikmatan. Coba dah, kita keluar nih, keluar kamar, keluar rumah, menuju masjid, menuju musola, itu ada kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun. Kan kata Rasulullah, siapa yang man sholal fajri qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat sunnahnya jadi namanya qobliyah subuh, maka mendapatkan apa? Keutamaan lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Dunia ditimbang dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih berat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Orang Yahudi Israel melihat umat Islam itu dari sholat subuh, bukan maghrib, bukan Jumat, apalagi Idul Fitri, Idul Adha. Melihat subuh. Kalau umat Islam sholat subuhnya sama jumlahnya dengan sholat Idul Fitri, dengan sholat Idul Adha, dengan sholat Jumat, takut Israel. Tapi umat Islamnya masih sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat. Kita tidur aja dah, masih mudah dikalahkan. Walaupun demo di mana-mana, kalah masih. Israel masih menang. Kenapa umat Islam belum sadar kehebatan subuh itu? Ya kan, kalau pengen sukses subuh ya berjamaah di masjid. Ya Abi udah usia ini masih semangat terus kan, keliling masjid setiap hari. Cuma Abi liburin akhirnya disuruh bunda. Bunda sehari mah, hari Senin Abi libur ya. Tapi tetap sholat subuhnya di musola. Maksudnya diliburin dalam rangka istirahat. Kadang-kadang kan suara habis juga kan. Iya kan? Iya habis suara. Suruh istirahat sama istri. Itulah penting punya istri. Habis semangat terus pengen setiap hari. Cuma di rem sama beliau. Hari Senin libur. Libur apa? Libur nggak ada pengajian kuliah subuh supaya apa? Istirahat Senin istirahat kan? Tidak. Tapi tetap subuhnya di musola. Jadi tapi tidak sampai suruhnya di rumah. Ya karena memang istirahat lah. Itu apa? Cooling down. Ya kan? Kata Bang Haji Roma santai. Ya kan ada santai kan? Santai sedikit. Ya. Nah ya tuh. Mudah-mudahan kamu ya Anda ini calon-calon pemimpin di sini subuh ya. Subuh itu. Coba dan nanti dah. Mau dapat IPK tinggi, mau rezeki lancar, jodoh terbaik, apalagi nanti kerja di tempat yang bagus, subuh lah, kunci di subuh. Yang Abi udah pernah ceritain kan, utang 35 miliar bisa terlunasi gara-gara sedekah subuh. Loh, sedekah subuh 35 miliar dikit banyak. Masya Allah. Masa, karena dia selalu sholat subuhnya berjamaah di masjid sampai suruh 35 miliar. Ini bangunan cuma 1,5 miliar. Bangunan ini 1,5 miliar. 35 kalau 35 miliar bisa berapa lantai nih ya? Atau bisa beli tanah lagi kita. Hah? Beli cabang. Iya, pasti itu. Jangankan 35 miliar, 1 miliar aja. Tanah depan kita bisa beli kan buat asrama putri kan. Itu kan sekarang antara 3-4 juta per meter. 4 juta semeter kalau 500 meter berapa? 2 miliar ya? 2 miliar itu. Itu baru tanahnya doang, belum bangunannya. Ya Allah ya Rabbal. Kalau beli di kampung masih ada yang nawarin, Ustaz murah no. Tapi jauh, mahasiswanya di sini. Repot gitu. Yang ketiga, ingin mendapat naungan Allah siapa? Mut'imul ja'i, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Artinya adalah jangan egois. Nih, jadi kalau nanti ya mungkin kan namanya mahasiswa, namanya kamu kan masih numpang sama orang tua, susah hidup kan, pastilah. Abi ngerasain kan dulu. Abi S2 aja masih kuliah, S2 aja masih naik angkot. S2 tuh kuliah, belum punya motor. Punya motor itu punya anak satu, Pazat, baru punya motor. Itu baru punya motor tuh punya anak satu. Kemana-mana naik angkot, dulu nggak ada zaman Grab, angkot atau bis. Ya ketemu Bunda pun di bis kan. Iya itu, karena dulu kan kuliah sama. Bunda kuliah S1, Abi di S2 kan, sama-sama kuliah. Nah, di UIN kan juga. Artinya ya apalagi sekarang udah pada punya motor, berarti kan gitu udah banyak kan punya motor ya. Bukan, artinya ya kalau kita punya rezeki berbagilah minimal kepada teman-teman di sini. Ya misalnya nih punya rezeki tasyakuran, ya ulang tahun milad, teman-teman diundang, saya masak gitu, masak apa nasi goreng sebanyak seberapa orang gitu ya, 15 orang makan bareng. Nah, atau beli gitu nasi kebuli, nah buat 16 orang syukuran ya, itu diantaranya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 2 makalah ini ya. Makalah ke-9 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, makalah ke-10
orang yang mendapatkan naungan Allah ketika nggak ada naungan, ketika nggak ada perlindungan, ketika nggak ada teduhan, yaitu di padang mahsyar di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?